X Rasulullah setara 30 laki-laki. Nih, hadisnya ada. Sahih Bukhari 260. 11 istri Nabi dan kekuatan seks 30 laki-laki nih. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan bla 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 dari bapakku, dari dan seterusnya. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Didatangi di waktu yang sama. Ya. Di malam hari atau di siang hari. Didatangi di saat yang bersama. Maksudnya didatangi itu disetubuhi, bos. Disetubuhi di detik yang sama maksudnya. Ya, di hari yang sama, di waktu yang sama. Mau di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Wah. Ya kan? Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri beliau alaihissalam saat itu 9 orang. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Makanya ketika saya berdiskusi kepada Rashid, nanti kalau saya mengeluarkan statement ini nanti banyak yang marah nih. Nih, Rashid pernah berdiskusi dengan saya. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Ini pernyataan Rashid nih. Nih. Apa yang Rashid katakan? Rashid pernah diskusi dengan saya dan dia pernah saya tanyai tentang kekuatan Muhammad. Sabar ya, nih. Nih diskusi saya dengan seorang pendebat muslim namanya Ar-Rashid nih. Nih ya. Nih saya putarkan, semoga kedengeran ya Kang ya nih. Nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasimu begini. Susah ini sudah semua. Belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Mantap. Ini loh. Sudah diakui. Diakui oleh seorang pendebat Islam. Bagaimana lagi? Ini pendebat loh. Pendebat yang sudah ngeyel-ngeyelan. Sudah mengakui bahwa Muhammad seorang raja Dan ada video lanjutannya. Saya bilang, gimana kalau nabimu ditempel di obat kuat? Cuman bagian itu tidak saya masukkan. Takutnya nanti dibilang penistaan agama. Karena ada dasarnya. Gitu loh. Gimana kira-kira kalau kalian mengeluarkan obat kuat merek? Nanti kalau saya teruskan nanti penistaan agama. Begitu. Tapi, gimana ya? Saya kan berat ya? Berat. Kalau itu kan, gimana ya? Dibantah nggak bisa, dimasukin penjara aja dah. Gitu. Caranya kan begitu. Kalau bantah nggak bisa, bisanya memenjarakan orang. Gitu. Kalau bantah nggak bakal bisa kan? Karena kan gimana ya, memang sih sejujurnya masalah hadis itu kadang-kadang saya juga percaya nggak percaya gitu. Apakah betul sampai segitunya gitulah masalah gitu? Perasaan saya belum percaya, Bang. Nah, ini percaya, bagus nih. ya. Kalau Anda mau berpikir begitu, ini bagus. Gini, Kang. Belum Masa percaya. iya sih Muhammad membongkar-bongkar urusan ranjangnya, mengumbar-ngumbar urusan ranjangnya kepada teman-temannya? Ya, Coba. Dari mana itu, Anas bin Malik? Dari mana Anas bin Malik tahu kalau Muhammad menggilir istri-istrinya di hari yang sama? Ya, justru itu kan kadang-kadang. Masa iya Muhammad sesama pria obrolannya kayak begitu? Sedangkan gini, Bang, dalam satu hadis
ketika kita begitu, terus kita bercerita pagi harinya, itu sudah termasuk Iya. dosa juga, Bang. Ada hadis yang bilang begitu. Bapak tahu Janganlah kan? kamu bercerita hal-hal yang bersifat pribadi, kan gitu. Iya betul, iya betul. Karena kan kalau menurut saya gini, Bang, maaf ya, kalau menurut saya satu hadis itu kalau seperti apa pesan moralnya gitu untuk saya pribadi kalau gini pesan moralnya apa? Saya nggak masuk. Nah, jadi gini Bang. Ini yang pernah saya bilang, gini. Sebenarnya ya, teman-teman muslim ya, bukan saya itu benci kepada kalian. Ketika saya pelajari agama Islam, justru saya ingin memberikan pesan kepada kalian karena saya itu peduli dengan kalian. Al-Quran memerintahkan apa? Apa yang diperintahkan Al-Quran? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa ada kitab-kitab yang terdahulu, namanya Taurat dan Injil, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Quran bilang bahwa ada petunjuk dan cahaya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi karena umat muslim baca Quran bukan baca terjemahannya, dibaca Arabnya, akhirnya orang Islam tidak melihat keberadaan ayat itu. Akhirnya apa? Di rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab yang barusan tadi kita bacakan. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Kekuatan seksual setara 30 pria. Akibat apa? Akibat umat muslim tidak menaruh Injil dan Taurat di dalam rumahnya. Makanya saya rindu ketika saya berkunjung ke rumah-rumah muslim, saya rindu ada kitab Taurat dan ada Injil di rumah yang dibacanya. Tapi gak ada kitab Injil dan Taurat di rumah seorang muslim. Yang ada kitab itu tadi, Tamasyatul Surga, di mana burung-burung pria akan berdiri 70 tahun lamanya. Itu yang dibaca orang Islam sekarang. Mereka tidak membaca Taurat, mereka tidak membaca Injil. Tapi menurut Abang kalau sekarang yang disebut kitab Taurat, Injil, Zabur itu yang mana? Ya pastilah yang kami baca ini. Mau yang mana lagi? Coba di dalam Injil dikatakan. Coba buka Injil itu. Yang kami baca sekarang. Apa kata Yesus? Pada hari berbangkit, manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Tidak kawin dan dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan ajaran orang Islam. Kalau dalam ajaran agama Islam bahkan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya kan? Saya bahas itu gimana dilema, Bang. Untuk saya, satu sisi kalau saya tidak mengimani itu, saya jatuhnya murtad. Tapi dalam hati saya, ketika saya udah meninggal dunia, apakah masih ada nafsu itu? Iya. Karena itu kita kan bukan jasad yang ini lagi kan. Kalau masalah nafsu makan, nafsu itu kan dari ini kan. Ya. Dari kedagingan ini. Saya sudah pernah bilang begini. Ada satu ustazah itu ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ada pertanyaan begini. Ustazah, nanti di dalam surga, bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan suami kita kembali? Katanya kan. Ustazah jawab, jangankan suami kita, suami orang pun mau. Suami orang pun bisa, kata dia. Dengan logat Minangnya itu. Ada videonya viral itu. Jadi gimana, Bang? Jadi kan kalau misalnya logika saya kacau itu. Iya. Jadi kacau itu. Jadi gini. Betul jadi kacau. Iya. Di dalam Bible disebutkan bahwa kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang itu, kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah kesana kan. Tapi kita diberikan sebuah gambaran. Nah, di dalam Bible digambarkan bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata di mata mereka. Itu digambarkan dalam Bible, kehidupan mereka akan seperti itu. Nah, menurut Al-Quran, ya digambarkan begini, bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah
ketika mereka memandang kepada wajah Tuhannya. Itu menurut ayat Al-Quran. Bahkan betul. menurut hadis juga dikatakan, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah ketika mereka memandang wajah Allah, dikatakan. Bayangkan bang, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah, tapi kesibukan orang Islam memecah perawan. Bang, kita gini ya, manusia itu gini bang, manusia itu tabiatnya dia akan sibuk dengan yang dia sukai, betul nggak? Iya betul. Contoh, Betul, orang ya. yang suka main game, dia Iya, kan betul, senangnya main betul. game. Maka Iya, betul, hari-hari dia itu akan dipenuhi dengan main game. Ya betul. Nah, orang yang sibuk, yang senang cari duit, kan banyak orang senang cari duit, akan sibuk mengisi hari-hari dia dengan cari duit. Ternyata di dalam surga umat muslim melakukan kemusyrikan. Kenapa saya katakan musyrik? Gini, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tapi umat muslim disebutkan, digambarkan di surga itu, mereka tidak sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk memandang wajah Allah. Mereka habiskan waktu mereka untuk memecah perawan. Gini bang ya, jujur, saya sejujurnya kan saya pernah berpikir juga kan, pernah berpikir ketika kita kan ruh kita ya, ketika ruh kita lepas dari jasad nih, saya kan pernah ada satu riwayat juga ya, pernah baca, ketika andai kan saya meninggal, terus saya bisa melihat lagi, masih bisa melihat dunia, saya melihat istri saya menikah lagi, terus dikatakan di situ saya nggak ada rasa cemburu. Saya ketika saya meninggal, saya masih melihat istri saya menikah lagi, saya sudah nggak ada rasa cemburu. Nah, di situ rasa cemburu juga sudah hilang waktu itu, waktu di alam barzah itu. Iya, makanya saya bilang, kalau dia tidak memiliki lagi perasaan-perasaan duniawi, lalu bagaimana mereka akan sibuk memecah perawan? Saling berkontradiksi. Ya justru itu, karena kan jujurnya mungkin saya orang normal ya, saya jujur normal. Tapi kalau masalah itu, kecintaan saya bukan ke situ. Saya kan jujur kecintaan saya bukan ke arah situ gitu. Saya kan dari kecil berkebun dan berternak. Saya paling cinta ke arah situ. Jujur aja saya menghabiskan waktu di situ justru. Iya, makanya saya bilang bang, seseorang akan menghabiskan atau mengisi hari-harinya atau mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang dia suka. Ketika dia menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada di dalam kesengsaraan. Contoh, saya kasih contoh. Apa yang paling orang nggak suka? Nunggu, bener nggak? Iya, betul. Misalnya betul, nunggu betul. bis nggak datang-datang. Ya. Bayangkan kalau seseorang menghabiskan waktu, menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada dalam penderitaan. Nah, ternyata umat muslim itu tidak suka memandang wajah Allah. Padahal itu adalah kenikmatan tertinggi. Ya memang itu yang saya tahu. Karena digambarkan di dalam surganya orang Islam, mereka sibuk memecah perawan. Bukan sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak mencari kenikmatan yang tertinggi. Mereka mencari kenikmatan seksual. Makanya saya bilang di dalam surga pun umat muslim masih musyrik. Soalnya kan apa ya, kalau saya nggak berani bicaranya. Berat, saudara. Bahkan kalau masalah bahas itu, memang saya pernah sih bahas itu waktu itu di salah satu room. Ya saya kena sekak sama kedua belah pihak. Saya membahas masalah itu, kata saudara saya. Aduh, macet. Jangan udah kena pelanggaran lagi nih, teman. Iya, Bang Ma'ruf macet, Bang Ma'ruf. Ya, Bang Ma'ruf macet, teman-teman. Ya, itulah ya, teman-teman ya. Artinya, teman-teman, ketika Anda seorang muslim nonton, karena mayoritas yang nonton channel saya ini itu muslim, teman-teman. Tapi mereka diam-diam saja. Artinya begini yang mau saya sampaikan. Ketika kalian nonton channel saya, jangan buru-buru kalian itu mengatakan saya menista apa. Enggak. Saya itu mengatakan sesuatu yang ada dalilnya, ada dasarnya. Begitu. Ya.
Ya, terima kasih ya Bang Edis ya. Terima kasih Sama-sama, saya Kang sudah Maruf. diizinkan ya di sini diizinkan untuk diskusi di sini ya. Ya sejujurnya lah saya mengakulah saya muslim muslim botol betul. Karena saya yang Bang Edis lebih tahu daripada saya tentang masalah keislaman di sini. Oke. Ya, saya terima kasih.